Perkenalkan, nama saya Kristandi. Saya dengan NIM C1B022076. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan dosen pengampu saya, Bapak Bambang Purnomo SEMM, hari ini telah memberikan saya tugas untuk menganalisis suatu kasus mengenai PT Dunia Elektro. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ada baiknya langsung kita bahas aja. Di sini kita diperkenalkan dulu dengan latar belakang dari pabrik ini, pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik, serta analisis lokasi juga. Jadi mari kita baca terlebih dahulu saja ya. Latar belakang, PT Dunia Elektro adalah perusahaan manufaktur elektronik yang memproduksi berbagai macam produk elektronik, seperti televisi, kulkas, dan AC. Perusahaan ini berencana untuk membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Pabrik baru ini akan memproduksi produk-produk baru yang lebih canggih dan inovatif. Jadi sebenarnya PT Dunia Elektro ini bukan perusahaan yang lama ya. Dia sepertinya memang sebuah perusahaan yang sudah cukup maju. Jadi mereka ingin menambah lokasi pabrik baru agar bisa menambah inovasi produk baru juga. Di sini lanjut ke pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik. Dalam menentukan lokasi pabrik, PT Dunia Elektro perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Antara lain, 1. Biaya. Biaya adalah faktor yang paling penting dalam menentukan lokasi pabrik. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan infrastruktur. Pertimbangan yang kedua ada akses pasar. Perusahaan perlu memastikan bahwa pabrik barunya dapat dengan mudah diakses oleh konsumen. Berarti ini membahas tentang seberapa sulit dan mudahnya konsumen untuk mendapatkan produk-produk kita tadi. Ketiga ada pasok tenaga kerja. Perusahaan perlu memastikan bahwa pabrik barunya dapat mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Jadi ini tergantung apakah di daerah tersebut memiliki orang-orang yang cocok untuk bekerja dalam bidang elektro ataupun tidak. Kemudian ada insentif pemerintah. Pemerintah daerah sering memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi di daerahnya. Kita masuk ke bagian analisis lokasi. PT Dunia Elektro mempertimbangkan 3 lokasi potensi untuk pabrik barunya. Berarti ini ada 3 tempat dan lokasi yang menjadi pertimbangan PT Dunia Elektro untuk dijadikan tempat untuk pabrik barunya tadi. Lokasi A sebagai lokasi pertama, ini terletak di dekat konsumen dan memiliki biaya bahan baku yang rendah. Namun, biaya tenaga kerja di lokasi ini relatif tinggi. Berarti ini sebenarnya sudah lumayan bagus di awal. Dekat dengan konsumen, memiliki biaya bahan baku rendah. Tapi sayangnya, mungkin karena tempat ini antara sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan PT ini tadi, atau memang tempat ini memiliki tenaga kerja yang berkualitas tinggi, jadi harga atau gajinya juga tinggi. Lokasi B. Lokasi ini terletak di dekat sumber bahan baku dan memiliki biaya tenaga kerja yang rendah. Namun, akses ke pasar di lokasi ini relatif sulit. Berarti dia gampang untuk mendapatkan bahan baku, tapi sulit untuk menyalurkannya kepada konsumen karena mungkin daerah pasar yang cukup jauh tadi. Lokasi C. Lokasi ini terletak di tengah-tengah antara lokasi A dan lokasi B. Lokasi ini memiliki biaya bahan baku dan tenaga kerja yang relatif wajar. Jadi jika kita lihat untuk lokasi C, ini dia cukup balance ya, cukup seimbang. Kategori-kategori yang ada di lokasi A, kelebihan di lokasi A, kekurangan di lokasi A, itu ada di lokasi C, tapi hanya dalam batas wajar. Tidak ada keunggulan yang mencolok dan tidak ada kekurangan yang mencolok juga. Nah, setelah melakukan analisis, PT Dunia Elektro memutuskan untuk membangun pabrik barunya di lokasi C. Lokasi C dipilih karena memiliki keseimbangan antara biaya, akses ke pasar, dan pasokan tenaga kerja. Jadi di sini ada kesimpulannya, penentuan lokasi pabrik merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan mengambil keputusan ini.
Jadi setelah melalui berbagai pertimbangan, mungkin karena lokasi C ini tadi dia seimbang, balance, tidak ada kelebihan yang begitu mencolok, tapi juga tidak ada kekurangan yang bisa merugikan perusahaan dalam kinerjanya. PT Dunia Elektro memilih lokasi C yang balance ini sebagai keputusan untuk pabrik barunya. Baiklah, di sini dapat kita lihat ada 3 pertanyaan yang diberikan di soal ini. 1. Apa faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik selain yang sudah disebutkan di slide yang awal? Dan yang kedua, bagaimana cara PT Dunia Elektro dapat menganalisis faktor-faktor tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja resiko yang dapat terjadi jika PT Dunia Elektro salah dalam menentukan lokasi pabrik? Baiklah, tanpa lama lagi, mari kita jawab langsung pertanyaannya. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan pertama, apa faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik? Nah, selain yang telah disebutkan sebagai faktor pertimbangan lokasi pabrik PT Dunia Elektro, ada beberapa faktor lain yang bisa ditambahkan sebagai pertimbangan juga. Di antaranya adalah A. Akses ke pemasok bahan baku. PT Dunia Elektro telah menyebutkan akses ke pasar atau konsumen sebagai salah satu pertimbangannya. Tapi, akses ke pemasok juga tidak kalah penting. PT Dunia Elektro menyebutkan bahwa mereka ingin mencari daerah dengan pemasok bahan baku yang murah dan juga dekat dengan pabrik. Oleh karena itu, perlunya pertimbangan terhadap akses pabrik ke pemasok. B. Infrastruktur di dekat daerah pabrik. Infrastruktur merupakan pertimbangan yang harus dipikirkan matang juga nih, karena bisa memengaruhi kinerja produksi suatu perusahaan. Bagaimana? Apa hubungannya? Beberapa yang termasuk dalam bagian infrastruktur adalah air, listrik, dan pengolahan limbah. Ini tentunya merupakan pertimbangan yang sangat penting. Kalau kita tidak punya pasokan air, tidak punya pasokan listrik, bagaimana nanti pabrik tersebut akan bekerja? Akan sulit kalau kita tidak cukup air, tidak cukup listrik. Nah, ini juga termasuk dalam pengolahan limbah. Jika limbah-limbah yang kita kelola, yang dihasilkan oleh pabrik tersebut tidak dikelola dengan baik, tidak dibuang dengan baik, tidak didaur ulang dengan baik, maka takutnya daerah tersebut akan dipenuhi oleh limbah dan juga menjadi tidak sehat bagi masyarakat sekitar maupun karyawan pabrik tersebut. C. Kategori yang ketiga, faktor ketiga, industri, fasilitas, dan layanan pendukung. Nah, dalam menjalankan kegiatan produksi dan berbisnis, tentunya fasilitas daerah setempat juga perlu diperhatikan. Fasilitas telekomunikasi, perbankan, kesehatan juga harus diperhatikan agar kegiatan pabrik menjadi lebih lancar, efektif, dan aman. Kalau tidak ada fasilitas telekomunikasi, bagaimana kita akan berhubungan dengan karyawan-karyawan lain, menelpon keluarga kita, ataupun menghubungi atasan yang mungkin sedang berada di luar daerah tersebut. Ada perbankan juga untuk menggaji karyawan, bagaimana jika kita sulit mengakses bank, sulit untuk mengambil modal, dan lain-lain. Kesehatan juga harus diperhatikan seperti rumah sakit, ataupun sekedar yang kecil seperti puskesmas. Kalau tidak ada fasilitas kesehatan, kesehatan untuk para buruh pabrik dan pegawai sipil di sana menjadi tidak terjaga dan jadi tidak aman lah. Ini kan juga termasuk dalam hak asasi manusia, jadi harus dipenuhi. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua aja, karena sampai situ aja jawaban untuk pertanyaan pertama. Bagaimana cara PT Dunia Elektro dapat menganalisis faktor-faktor tersebut? Nah, faktor-faktor tadi kan sudah kita sebutkan, antara yang udah ada di slide dan yang baru saja saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana sih cara kita menganalisis faktor-faktor itu? Nah, cara menganalisisnya sebenarnya cukup banyak. Ada beberapa cara ataupun metode dalam menganalisis faktor-faktor pertimbangan penentuan lokasi pabrik. Di antaranya adalah 1. Metode beban skor, 2. Metode perbandingan biaya, 3. Metode break-even point atau BEP, 4. Metode pusat gravity, dan 5. Metode transportasi. Metode-metode yang telah disebutkan tadi memiliki cara kerja dan karakteristiknya masing-masing. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan metode tersebut satu persatu. Tetapi menurut saya ada metode yang rasanya lebih efektif dibandingkan metode yang lain, yaitu A. Metode beban skor. Ini sebenarnya agak merupakan pernyataan yang lumayan bisa diperdebatkan sih, karena secara singkat metode beban skor merupakan sebuah metode yang memberikan poin atau skor terhadap faktor-faktor pertimbangan serta daftar beberapa lokasi yang akan dipilih.
faktor-faktor itu nanti akan diklasifikasikan sesuai tingkat kepentingannya. Pada akhirnya akan dinilai lokasi mana yang memiliki poin dan skor tertinggi. Misalkan kita memberi nilai untuk pegawai kerja di lokasi A itu 15, sedangkan di lokasi B itu 15. Sedangkan untuk yang lain-lainnya, misalkan biaya, lokasi A lebih murah, lebih tinggi poinnya karena dia tadi tidak begitu mahal dalam segi biaya. Dan lokasi B mungkin lebih tinggi dari segi biaya, tapi dari segi fasilitas lokasi A mungkin sedikit lebih kurang dibandingkan lokasi B yang fasilitasnya juga lumayan banyak, makanya tadi harga dan biayanya lumayan naik. Nah, itu nanti akan dipertimbangkan, dinilai poin-poinnya untuk mengetahui mana sih lokasi yang paling bagus gitu. Tetapi metode ini memang bersifat subjektif dan tidak bisa dijadikan metode pasti dalam memilih pabrik. Tapi dengan data yang valid, saya yakin metode ini dapat dijadikan awalan untuk menilai secara kasar terlebih dahulu lokasi-lokasi yang dipertimbangkan. Kita mengetahui garis besar dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa memilih metode lain untuk dijadikan pertimbangan terakhir yang sifatnya faktual dan valid. Nah, metode yang kedua menurut saya adalah metode yang bagus, adalah metode transportasi. Metode ini dipakai untuk menentukan lokasi usaha dengan memanfaatkan geografis dari pasar yang dimiliki, sehingga kita dapat mengatur distribusi produk serta menyebarkannya ke lokasi atau pasar yang optimal. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja risiko yang dapat terjadi jika PT Dunia Elektro salah dalam menentukan lokasi pabrik? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik sekali, karena setelah pertimbangan banyak yang dilakukan, bagaimana kalau salah gitu? Nah, akan kita lihat jawabannya. Pertimbangan penentuan lokasi pabrik meliputi beberapa faktor. Tentunya, jika sebuah perusahaan memilih langkah yang salah dalam penentuan lokasi pabrik, faktor-faktor yang tidak terduga bisa saja muncul. Misalkan kita sudah mikir, oh dia pasti begini, kita tentukan ini. Ternyata tiba-tiba setelah praktek, setelah pabriknya sudah jadi, ada faktor-faktor yang tidak kita duga masuk dan mengacaukan perencanaan planning kita tadi. Nah, beberapa faktor yang sudah dipertimbangkan juga bisa gagal ya. Kita sudah, sepertinya seperti ini, saya harus lakukan ini, dan ternyata planning tersebut gagal dan membuat masalah dalam produksi perusahaan lagi. Ada banyak resiko yang bisa terjadi kalau saja PT Dunia Elektro salah dalam menentukan lokasi pabriknya, dimulai dari tingginya biaya produksi dan biaya faktor-faktor perusahaan seperti bahan baku, tenaga kerja, sulitnya juga untuk menjangkau pemasok dan konsumen. Sudah sulit untuk menjangkau pemasok, sulit juga untuk menjangkau konsumen. Gimana tuh? Serta kurangnya daerah tersebut dalam infrastruktur dan fasilitas layanan pendukungnya. Jika permasalahan yang timbul nantinya tidak segera ditemukan solusinya, bisa berdampak buruk ke perusahaan, seperti kinerjanya yang semakin menurun, keuntungannya yang semakin menurun, lama-lama bisa mengakibatkan masalah-masalah fatal lainnya seperti kebangkrutan dan lain-lain. Baiklah, sepertinya sampai situ saja penjelasan saya pada hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.